Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemerhati hukum. Ada dua jenis sengketa di pengadilan, yaitu perbuatan melawan hukum dan wan prestasi atau cedera janji. Pada pembahasan kali ini, kami akan mengupas seputar perbuatan melawan hukum yang secara umum diatur pada pasal 1365 KUH Perdata, di mana pada pokoknya pasal 1365 KUH Perdata disebutkan bahwa tiap perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain, maka mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian tersebut karena kesalahannya memberikan ganti kerugian. Nah, perbuatan atau tindakan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi 4 unsur. Yang pertama adalah harus adanya perbuatan melawan hukum, yang kedua adanya kesalahan, ketiga adanya hubungan kausalitas antara kerugian dan perbuatan, dan yang keempat adalah adanya kerugian. Nah, pada unsur PMH, nah, ini ditekankan kepada perbuatan atau tindakan yang melanggar kaidah hukum yang berlaku dan hidup di masyarakat. Namun sejak tahun 1919, pengertian dari kata hukum ini diperluas bukan hanya pada kaidah-kaidah hukum yang tertulis saja atau pelanggaran peraturan perundang-undangan, melainkan pada pelanggaran kepatutan, pelanggaran kehati-hatian, dan juga pelanggaran kesusilaan dalam hubungan antar sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain. Sehingga perbuatan melawan hukum ini bukan hanya bertitik dan berfokus kepada peraturan perundang-undangan yang tertulis, melainkan juga pada kaidah-kaidah yang hidup di masyarakat dan tidak tertulis. Dan yang kedua adalah adanya kesalahan, bahwa setiap akibat dari perbuatan melawan hukum tidak bisa dimintai pertanggungjawaban jika tidak adanya unsur kesalahan. Unsur kesalahan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah unsur kesalahan yang dilakukan secara kesengajaan, dan yang kedua adalah karena kealpaan. Namun dalam hukum, baik itu unsur kesalahan yang dilakukan secara sengaja maupun unsur kesalahan yang dilakukan karena kealpaan memiliki akibat hukum yang sama. Yang ketiga adalah unsur adanya hubungan kausalitas. Unsur ini menegaskan bahwa sebelum meminta pertanggungjawaban, maka perlu dibuktikan adanya sebab akibat dari pelaku kepada korban. Perbuatan pelaku apa yang menimbulkan kerugian kepada korban. Nah, dan yang keempat adalah unsur adanya kerugian. Dalam hukum perdata, kerugian diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kerugian material, yaitu kerugian yang diderita pada saat itu dan bisa langsung untuk dihitung. Nah, yang kedua adalah kerugian imaterial. Kerugian imaterial adalah kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima dari korban di kemudian hari. Kerugian imaterial ini pada prakteknya diserahkan kepada hakim karena tolok ukurnya kepada subjektivitas hakim yang memutus. Nah, adapun aturan pemberian ganti kerugian menurut KUH Perdata tidak hanya pada pasal 1365 saja, tetapi ada beberapa pasal dalam KUH Perdata yang dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu pada pasal 1367 mengenai ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, pasal 1367 ayat 1 KUH Perdata tentang seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dalam pengawasannya. Ada juga ganti rugi untuk pemilik binatang pada pasal 1365 KUH Perdata, ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk pasal 1369,
Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh, pasal 1370 KUH Perdata. Ganti rugi karena telah luka atau cacat anggota badan, pasal 1371, dan ganti rugi karena tindakan penghinaan, pasal 1372 KUH Perdata. Sehingga dengan demikian perbuatan melawan hukum tidak hanya terfokus pada pasal 1365 KUH Perdata saja. Perbuatan melawan hukum harus menimbulkan kerugian bagi orang atau pihak lain, sehingga dapat dipermasalahkan atau dipersoalkan secara hukum. KUH Perdata mengatur hubungan atau ikatan yang timbul karena undang-undang, khususnya yang bersumber perbuatan melawan hukum, karena perbuatan orang juga mengatur tentang tuntutan ganti rugi karena pembunuhan, cacat badan karena kejahatan, dan hal ini diatur pada pasal 1370 dan 1371 KUH Perdata. Fakta kehidupan sosial. Tidak jarang kita mendengar berita di media massa mengenai pelanggaran-pelanggaran hukum, seperti penjualan organ manusia, adanya penjualan bayi, atau bahkan human trafficking untuk dijadikan tenaga kerja atau penjajah seks. Nah, dari ketentuan dari berita-berita atau kasus-kasus tersebut, kita pahami bahwa sebenarnya manusia itu memiliki nilai ekonomi yang dapat ditukar oleh mata uang. Nah, di sini kami bawa putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor 15 garing PDT.G garing 2011 garing PN Semarang. Ini adalah salah satu perkara yang ditangani langsung oleh Direktur Kantor kami, yaitu Bapak Dwi Saputra, Sarjana Hukum. Nah, di sini pada pokoknya kehilangan anak yang diakibatkan karena kecerobohan petugas juga dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga dapat diajukan tuntutan ganti rugi ke pengadilan negeri. Nah, selanjutnya untuk pedoman umum dalam menentukan ganti kerugian itu merujuk pada adanya kedudukan, kekayaan, kemampuan, dan keadaan para pihak. Di sini para pihak adalah penggugat dan juga tergugat. Dan untuk ganti rugi yang dapat dikabulkan oleh hakim harus merujuk pada 4 unsur yang telah saya sebutkan di atas tadi, yaitu yang pertama harus dapat dibuktikan adanya perbuatan melawan hukum. Yang kedua, harus dapat dibuktikan adanya kesalahan yang dilakukan oleh tergugat. Yang ketiga, harus dapat dibuktikan adanya hubungan sebab akibat atau kausalitas. Dan yang keempat, harus terbukti adanya kerugian, di mana sesuai putusan Mahkamah Agung nomor 1226 K garing SIP garing 1977 tanggal 13 April 1978, pada pokoknya disebutkan bahwa soal besarnya ganti rugi pada hakikatnya lebih merupakan soal kelayakan dan kepatutan yang tidak dapat didekati dengan suatu ukuran. Nah, demikian pembahasan kami mengenai ganti kerugian terhadap perbuatan melawan hukum. Nah, terima kasih. Ingat, hukum untuk kita dan untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.